Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, para jamaah ta'lim, alhamdulillah, syukur senantiasa tercurah kepada kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tak lupa kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada subuh kemarin kita membahas masalah sunnah daripada wudu. Untuk berikut ini masalah istinja dan adab-adab beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Jadi istinja ini kalau bahasa kita ya, itu bercewok ya. Kalau bahasa kita bercewok dan tata cara bercewok atau bersih. Wal istinja'u wa huwa min najautu syai' ay qata'tuhu fa ka'anna mustanji yaqta'u bihi aza an nafsihi. Jadi makna daripada istinja di sini diambil dari lafaz najautu syai', yang artinya menghilangkan sesuatu atau membuang sesuatu, di mana sesuatu itu adalah berbentuk kotoran. Itu dinamakan kita membersihkan diri dari kotoran, atau kata lain beristinja, atau bahasa kita bercewok ya. Apa hukum istinja? Wal istinja'u wajibun min khurjil bauli wal ghaiti. Jadi bercewok atau beristinja itu hukumnya wajib ya. Jadi kalau sapu dek bercewok dosa, dan juga tak lemak kan kalau dek bercewok kira-kira. Nah, yang banyak kejadiannya ketika baul itu kemek, itu kebanyakan, apalagi kalau berjalan jauh, kedinginan berhenti tengah jalan laju ngacau ya. Nah, itu kejadian banyak yang tidak beristinja. Otomatis pakaian yang ada di badannya kena najis. Artinya selama dia belum dicuci pakaian itu mengandung najis dan dosa ya. Wajibun min khurujil bauli wal khaid bil ma'i awil hajari wa ma fi maknahu min kulli jamidin tahirin qali'in ghairu muhtarimin. Nah, kemudian beristinja atau bercewok itu baik dari kemek, bahasa kita ngencing itu kemek, wal waiti dan berak. Yang kita keluarkan itu kuning, tak usah sebut ya, kuning. Tentunya dengan menggunakan bil ma'i air atau batu atau sejenis batu yang tohir, yang suci ya. Sejenis batu maksudnya itu bahan yang keras yang bisa meresap ya. Jenisnya jenis batu keras, tentunya yang suci dan tidak berbentuk yang haram. Misalnya tulang babi kan haram, atau tulang hewan yang mati bagan kan haram. Itu tak pacak untuk digunakan bersuci.
Walakinna afdala ayastanjiya awalan bil ahjari summa yutbi'aha saniyan bil ma'i. Di sini diterangkan tetapi yang lebih utama beristinja untuk perkara yang pertama diawali dengan menggunakan beberapa batu itu afdal, lebih utama. Kemudian setelah batu itu menggunakan air. Ini untuk awalan, ya, awalan yang pertama. Wal wajibu salasu masahatin walau bisalasatin atrofin hajarin wahidin. Nah, jadi beristinja kalau menggunakan batu, ya. Kalau menggunakan beberapa batu, maka setelah batu itu diakhiri pakai air kalau ada air. Kemudian membersihkan tadi itu 3 buah batu. Atau kalau katik batu kita tengah hutan itu kayu yang kering, ya. Sebab kayu basah atau daun basah itu nyerap. Nih, jadi bahan yang kering yang bisa menyerap. Atau tisu. Misalkan tengah hutan musim kemarau. Nak terberobos misal ini. Jadi kan zaman kita dulu galak masuk hutan itu berceringkikan cok kayu. Nah itu bukan ceringkikan, di mana ada jabing ada. Jadi di situ kalau sejenis batu atau kayu yang kering itu pakai 3 tempat. Kalau batu 3 ekor batu, ya. Kemudian kalau sejenis lain ya, yang menyerap, jangan yang basah. Kemudian kayu atau daun itu jangan yang berbulu. Kalau yang bulu melekit, kira-kira ada. Ya. Ada kan daun yang berbahaya itu kan ada yang mengakibatkan gatal itu ada. Nah, itu jangan dipakai. Nah kemudian kalau batu sekok itu abdol sekok batu tapi 3 bucu, ya, batu segi 3. Kalau untuk bercewek pakai batu misalnya batu segi 3, sekok batu itu boleh. Wa yajuzu ayyaktasiru al-mustanji 'alal ma'i au 'ala salasati ahjarin yungki bihinna al-mahal. Di sini boleh menggunakan air kalau nak ringkas. Bahasa kita ni nak repot-repot ada air tapi ada air supaya repot maksud jadi menggunakan air atau menggunakan batu saja, batu baik, ya. Itu 3 batu, diulang lagi nih, 3 batu atau 1 batu itu 3 bucu, 3 tempat. In hasala intiqa'u biha wa illa zada 'alaiha hatta yankiya wa yusannu ba'da zalika taslisu. Nah kemudian kalau disunnahkan itu berulang-ulang atau 3 kali supaya tempat yang mengeluarkan kotoran itu bisa bersih, pacak bersih. Ya, kalau kita kan lebih dari 3 kali, kadang-kadang air sekencang habis. Ya, karena khawatir tak reseh. Ya, tak apa-apa itu. Di sini disunahkan 3 kali. Kalau batu ya 3 ekor batu atau 3 bucu batu. Kalau air itu sampai bersih. Fa'in arada iktisari ala ahdihima fal ma'u abdalu. Nah seandainya kita kepengen nian supaya ringkas di antara batu dan apa tadi? Air, maka yang lebih abdol itu menggunakan air. Alasannya ngapa dibandingkan dengan batu tadi?
karena li'annahu yuzilu ala ainan najasa wa asaraha. Karena menggunakan air dikatakan lebih afdol, itu air itu pacak menghilangkan ain. Ain itu bentuk kotoran itu, tercogok misalkan, atau tercempek di baul gitu. Itu namanya ain, wujud daripada najis itu. Nah kemudian asar itu bekas, ya, karena bekas itu kan kadang-kadang masih mengingut mambu. Nah, supaya hilangnya itu menggunakan air. Jadi alasannya lebih utama air ketimbang batu itu supaya najisnya itu hilangnya dan bekas tempat najis itu hilangnya. Itu. Jadi jangan, bahasa kita kan jangan basing nu becewok. Ya. Karena kalau basing nu becewok tadi. Wasartu istinja'u bil hajari alla yajiba al kharij an najisu. Tapi di sini disyaratkan kalau nak mateng make batu, balean bahasa kita nih. Kalau nak mateng make batu, disyaratkan kotoran atau najis yang keluar itu cair, de keras, de ungkulan. Nah itu menggunakan batu. Allah yajiba itu tidak kering. Jadi najis itu tidak kering kalau menggunakan batu. Artinya ya banyak itulah kira-kira. Nah itu. Wala yantangkila an mahalli khurujihi wala yatra'a alaihi najisun ukhra ajnabiyun anhu fa in tafa syartun min zalika ta'ayyanal al-ma'u. Kemudian kalau nak make batu tadi, najis itu berpindah. Misalnya maksud berpindah itu eceh-eceh. Ada kan kalau kita sakit perut itu nak gancang nyempot, otomatis kena betis segala. Kira-kira yang sakit perut. Nah maksudnya itu kotoran yang keluar itu tak berpindah tempat, arti mateng di tempat posisi dia keluar. Itu syarat pakai batu tadi. Kalau sudah berpindah pakai air ini, karena syarat pakai batu tadi jangan sampai berpindah tempat. Atau najis lain yang datang, najis lain yang datang tuh kita kejatuhan najis ketika sedang buang kotoran atau sedang berak, itu ada tai cicak misalnya jatuh ke paha gitu, atau kotoran lain, macam-macam lah. Sedang kita berak ada kebau liwat misalnya, berak melancit ke kita, kena sikil kita, itu maksudnya najis yang baru datang, maka harus menggunakan alat lain, jangan batu tadi maksudnya. Jadi batu tadi untuk beristinja di mana najis itu tak berpindah tempat. Fa'in tafa syartun min zalika ta'ayyanal al-ma'a. Seandainya syarat-syarat tadi kate, misalnya tai nanti dikeras dan juga ada najis itu berpindah tempat, karena kita bohos tadi mungkin berpelancitan kadang-kadang di tempat lain kena liwat dari tempat yang keluarnya dan lain sebagainya, maka yang dianjurkan, dikhususkan ta'ayyan itu dengan menggunakan air saja. Itu alasannya tadi. Jadi alasan menggunakan batu itu syaratnya harus tak kering kotoran yang keluar, atau tak sesuatu najis yang datang.
yang lain. Macam-macam lah, seperti mau sekat kotoran ayam, kotoran orang itu ada tata caranya juga. Wajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalal kiblati al-ana wahya al-ka'batu wa istidbaraha fi sahrahi illam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun aw kana wa lam yablughu sulusud dirah. Nah, kemudian sedang hajat, ya, sedang kita kita sedang sedang hajat, itu jangan sampai istiqbalal kiblat, jangan sampai menghadap kiblat. Kalau dalam posisi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu tak boleh kalau posisi kita dalam maksudnya bukan di dalam, di ruangan terbuka, ya. Misalnya di lebak, kan di tempat yang tadi katik halangan sama sekali, bukan di dalam WC, di lapangan misalnya, atau di tempat ya di lebak lah, contohnya di lebak, misalnya di lebak. Nah, dianjurkan di sini jangan sampai menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Gitu ya, musim begiring bahasa ngacung. Ya, itu kalau kita dalam keadaan ada hajat, jangan sampai mengarah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat yang tidak ada satir, maksudnya tak katik pelindung kita untuk membuang hajat, ya. Misalnya dalam bong itu tak katik yang itu tidak boleh menghadap kiblat. Maka di sini dianjurkan pakai satir. Bahasa kita ini membuat kakus lah supaya mudah, contohnya kakus atau bong, di mana itu sulus zero, tingginya kurang lebih 3 zero. Pokoknya sekampus kita, kira-kira sekampus kita. Nah itu ya, sekampus ketinggian badan kita itu sudah boleh, ya. Nah, tak tahu kalau bong cangkak cungkuk di laut itu kira-kira bagaimana itu, nutup tak? Bong di laut kan ada, ya? Nyancang katon, ya, menyogok tak katon. Nah, kira-kira di bawah katon tak? Pangkelampung, katon, ya. Nah itu, ya. Sedangkan ya kalau air dalam banyak airnya, air dalam banyak air, otomatis kalau ada orang lewat kan satu ngerasa tak lemak, melintir-lintir yang pakai perahu biasa, ya. Dan yang nak ngeluarkan itu kan singku kaki didengarkan kurang. Ya. Nah yang bahaya ini airnya dikit, kita menggunakan air digunakan oleh orang banyak, maka itu dimakruhkan kalau airnya dikit, jangan membuang kotoran di tempat itu. Apalagi kita dari hulu sampai hilir ada bong. Kalau air kemarau, banyak orang pakai air itu. Masih ada cak limeng. Ya. Coba mudah-mudahan berangsur-angsur bong itu hilang, ya. Itu. Kama qala ba'duhum wal bunyanu fi hadzal kasahri bi syaratil mazkuri illal bina'al mu'adda liqada'il hajati fala hurmatun fihi mutlaqan wa kharaja biqaulina al ana makana qiblatan aulan ka baital muqaddas fastiqbalahu wastidbaruhu makruhun. Kemudian di sini sebagian ulama berpendapat
Yang dinamakan bunyan ini terlindung dari arah-arah. Maksudnya itu ada bangunan dengan disyaratkan bangunan yang mana bangunan itu pajak untuk uang membuangkan hajat, maka itu tidak diharamkan. Kalau ada bangunan atau tempat satir tadi secara mutlak itu tidak diharamkan. Nah, dikecualikan menurut kaul. Di sini disebutkan kiblat awal umat Islam yaitu Baitul Maqdis. Pastik baluhu, maka kalau menghadap di situ atau membelakangi Baitul Maqdis makruhun, itu makruh. Jadi awal kiblat umat Islam itu Baitul Maqdis. Ya. Yang sudah pergi ke sana mungkin dah jengok macam ya. Dah jengok Baitul Maqdis. Kalau kita belum baru nyebut baik Baitul Maqdis, maka tak tahu akan di mana. Dari kita ini maka menghadap ke situ atau menghadap atau membelakangi ke situ hukumnya makruh. Itu wajatanibu. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Bersambung karena waktunya dah nak habis ya. Sekian, kurang dan lebih mohon maaf, dan pada Allah mohon ampun.